Shalom adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita mau nyanyikan satu pujian dari semula. Sebelum kita mau menyanyi, perkenalkan ada sini Kak Joko, Kak Greta, Halo. Kak Veve, dan Kak Indra. Mari kita mulai, yuk. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, terima kasih sebentar kami mau mulai sekolah minggu ini. Sertai kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya yang duduk berdiri, kita mau goyang sama-sama. Kita mau goyang ya adik-adik. Kita sekarang mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Amin ya adik-adik. Cinta kita sama Tuhan semakin mendalam dan terus mendalam ya. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian lagi. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. King Kong lagi ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Amin. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Allah itu baik. Yuk. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama. Sikapnya yang baik untuk berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Duduk yang baik, kita mau berdoa sama-sama. Ikuti Kak Indra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Kami semua dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, kami akan
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Greta ya adik-adik. Silakan Kak Greta. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ada yang masih ngantuk? Atau ada yang lapar? Nanti habis sekolah minggu makan ya, kalau nggak makan nanti sakit. Nah, hari ini kakak mau cerita soal orang yang disembuhkan sama Tuhan Yesus. Jadi pada suatu hari, di Galilea, di sebuah tempat bernama Galilea, ada seorang yang dia itu tuli dan gagap. Adik-adik tahu nggak tuli sama gagap itu apa? Kalau tuli itu tidak bisa mendengar. Jadi kalau ada orang ngomong, dia kayak bingung ngomong apa ya orang ini gitu. Itu tuli. Nah, kalau gagap itu orang yang susah berbicara, kayak terbata-bata gitu. Jadi nggak lancar, kayak kita semua bisa ngomong lancar, itu kita harus bersyukur. Karena kita dikasih kesempurnaan sama Tuhan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus ini lagi jalan-jalan ke Galilea. Tuhan Yesus lagi jalan-jalan, terus orang-orang Galilea lihat, wih ada Tuhan Yesus datang. Oh itu kemarin ada orang yang tuli dan gagap. Kayak kita coba bawa dia ke Tuhan Yesus. Siapa tahu ketika Tuhan menjamah dia bisa sembuh. Kayak orang-orang lain yang disembuhkan. Dicarilah sama orang-orang ini. Mana ya orang ini? Akhirnya ketemu sama nih orang. Terus habis itu orang ini diajak. Nah, orang ini kan dia tuli dan dia gagap, jadi dia tidak bisa mendengar. Padahal banyak orang lagi ngomongin Tuhan Yesus datang. Tapi karena dia punya kekurangan, yaitu tuli, jadi dia tidak bisa mendengar kalau semua orang itu lagi ngomongin Tuhan Yesus lagi datang. Nah, habis itu sama masyarakat di sana, dibawalah orang ini ke Tuhan Yesus. Terus ketika Tuhan Yesus melihat ada orang yang tuli dan gagap datang, dibawa sama masyarakat di sana. Terus Tuhan Yesus ngajak orang ini ke tempat sepi. Jadi Tuhan, ayo sini kamu. Terus Tuhan gandeng tangannya, terus bawa ke tempat yang sepi. Habis itu Tuhan coba masukin tangannya, dicek dia beneran tuli atau enggak. Terus Tuhan masukkan tangannya ke telinganya si orang ini, si bapak ini. Setelah memasukkan tangannya, Tuhan mengadah ke langit. Tuhan Yesus aja adik, Tuhan Yesus itu masih berdoa loh. Tuhan Yesus itu masih minta pertolongan sama Allah Bapa. Apalagi adik-adik juga yang manusia itu harus tetap berdoa. Karena apa? Tuhan Yesus aja, Tuhan kita tuh masih berdoa. Padahal Tuhan itu bisa melakukan semuanya sebenarnya kan ya. Nah, Tuhan menengadah ke langit, tangannya gini ke langit gitu, lihat ke langit sambil berdoa. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus menatap orang ini lagi. Terus Tuhan bilang, Efata. Ayo, ada yang tahu nggak artinya Efata itu apa? Kalau ada yang tahu, coba bisikin ke kakak sini, bisikin sini. Oh, ada yang tahu nggak ya? Kayaknya nggak ada yang tahu deh. Nah, kakak kasih tahu ya, artinya Efata itu terbukalah. Oke, diulangi ya. Artinya Efata adalah terbukalah. Nah, terus karena Tuhan itu memang dahsyat dan luar biasa, apa yang terjadi setelahnya? Ada yang bisa menebak? Jreng. Tiba-tiba mata orang ini terbuka. Dia bisa mendengar suara Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ngomong, oh ini ya rasanya bisa mendengar suara teman-temanku, bisa mendengar suara yang merdu, bisa mendengar suara burung-burung, bisa mendengar suara angin. Oh ini ya rasanya mendengar, orangnya sampai bersorak-sorai, lompat-lompat, dia lompat-lompat. Terus habis itu ajaibnya lagi, ketika dia lagi bersorak-sorai, dia lagi bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Loh, ternyata dia yang tadi gagap bisa ngomong lancar. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan yang menurut orang itu sebenarnya dia menganggap kalau kayaknya aku nggak bisa mendengar karena itu sudah dari lahir aku tuli, sudah dari lahir aku gagap. Sepertinya aku nggak bisa deh mendengar. Ternyata Tuhan Yesus itu masih kasih harapan sama orang ini. Nah, ternyata meskipun dia sudah dibawa ke tempat sepi ya tadi ya, itu ada orang-orang yang melihat, wih orang itu, dia tadinya tuli bisa mendengar, tadinya dia gagap tapi sekarang dia bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Akhirnya orang-orang banyak yang di sana ikut bersorak-sorai, ikut memuji Tuhan dan ikut menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Oke adik-adik yang masih bisa mendengar, masih bisa berbicara lancar, itu harus tetap bersyukur sama Tuhan. Kalaupun ada kekurangan yang kayak kalian merasa, kok aku beda ya sama ini, beda ya sama itu kita harus bersyukur dan percaya kalau Tuhan itu, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya. Tuhan itu bisa menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti misalnya kalian, kok aku kurang pinter ya matematikanya. Kalau ke adik-adik terus belajar, terus berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan itu bakal kasih kepintaran itu. Karena nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Oke semuanya? Nah itu tadi firman kita hari ini. Nah kakak ada ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya dibuka di Alkitab. Ayo cepet-cepet ambil Alkitab, cepet-cepet. Kakak hitung sampai 100. Oh kelamaan. Kakak hitung sampai 5, benar. Terima kasih, Kak. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3. Ini sudah harus lari loh, ini sudah harus ada Alkitabnya dipegang di tangan nih. 4 agak ke 5 dikit. Oh, enggak, ya 5 udah. Hehehe. Nah, adik-adik buka, kalau yang belum bisa buka Alkitab minta papa mamanya buat bukain atau minta kakaknya buat bukain ya. Di Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Sudah dibuka? Oke, ayatnya, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26, bagi Allah sesuatu mungkin. Nah, nanti ayat hafalannya dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu seperti biasanya ya. Nanti dikirimkan ke kakak sekolah minggu supaya kakak bisa lihat siapa sih adik-adik yang benar-benar mendengarkan dan mau menghafalkan firman Tuhan. Oke, sampai jumpa ya semuanya, sampai ketemu lagi. Oh ya, sebelum itu kita harus berdoa dulu supaya firman yang tadi adik-adik dengarkan bisa tertanam dan berbuah di hati kita. Ayo kita semua berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang bagus, Alkitabnya ditaruh dulu. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman untuk hari ini. Kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kami tubuh yang sehat, memberikan kami hati yang senang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi
bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah sekolah minggu ini pada pagi hari ini. Kita mau pujikan Allah itu baik lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Amin. Ayo kita semua berdoa, kita mau tutup mata kita, lipat tangan, duduk yang baik, yang hormat yang tinggi sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah bersama-sama mengikuti sekolah minggu, meskipun kami masih sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan orang tua kami dalam tangan Tuhan, kami serahkan sekolah kami dan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah minggu depan kami boleh untuk kembali beribadah bersama-sama, meskipun minggu depan juga masih di rumah, tapi kami mau tetap bersyukur sama Tuhan. Ajari kami untuk jadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik yang manis, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa ya, tekan tombol merah di pojok kiri, terus di like videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.